Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 24 Oktober 2025 tertulis di dalam surat 2 Korintus pasal 6 ayat 13 sampai dengan 14. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku. Bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Songon natuana kokuma hatakon, palabas samuma nang rohamuna, balos nii. Unang sa augahamu dohot akka nasoporsea. Ay ahama pardumuan ni hati goran dohot nasouhum. Jala ahado hasauran ni hati uron dohot hahulum. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Di mana ada terang, pasti kegelapan akan sirna. Di mana ada kegelapan, pastilah disebut gelap karena di sana tidak ada terang. Kedua-duanya tidak bisa bersatu. Ini adalah gambaran yang dipakai oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat prihatin dengan kasih karunia Allah yang disia-siakan oleh jemaat Korintus. Karena beberapa dari mereka telah semena-mena atas dirinya sendiri dan kasih Kristus tidak lagi erat dalam hubungan mereka. Sikap mereka gampang mengabaikan kehidupan imannya. Terbuang sia-sia, menjelaskan bahwa iman mereka belum kokoh, meskipun mereka tidak menolak Kristus Tuhan. Di kota Korintus, di tanah yang ramai, terkenal, dan kaya, kasih karunia Tuhan menjadi tidak berharga. Oleh karena itu, maka harus bersedia membuka hatinya selebar-lebarnya. Ayat ini mengajak kita untuk tidak menjalin hubungan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Kata seimbang berarti bahwa spiritualitas kita tidak tercemar dari dunia. Bukan hanya mengenai pernikahan dengan yang tidak percaya, tetapi kita harus memisahkan diri dari dunia dan dari pergaulan dengan orang jahat, supaya kita tidak turut melakukan segala macam kejahatan. Sebab tidak ada persekutuan antara kebenaran dan kedurhakaan, dan tidak ada persekutuan antara terang dengan gelap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak pengaruh dunia yang dapat merusak kekudusan dan iman kita. Bisa dari pergaulan, dari pandangan hidup, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus membuang jauh-jauh segala hal yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk menjaga kemurnian iman kepada Tuhan kita Yesus. Sekaranglah saatnya kita bersedia dan siap untuk menjauhi kebiasaan-kebiasaan yang sia-sia dan perilaku yang tidak terpuji. Semoga hati yang terbuka terlihat dalam diri kita masing-masing dalam menerima dan menyebarkan Injil. Semoga Roh Kudus menguatkan kehidupan kita untuk menjaga iman kita hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukalah hatimu selebar-lebarnya kepada firman-Nya, kepada Roh Kudus, dan teguhlah dalam iman hanya kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, padamu kami percaya, padamu kami berserah.
Tolonglah kami untuk dapat menjaga kemurnian hidup kami, untuk mendapat kekudusan kami. Biarlah kami tetap berpegang teguh, beriman hanya kepadamu, membuka hati kami selebar-lebarnya dan membiarkan Engkau yang menguasai kami, mengendalikan hidup kami, sehingga kami terbebas dari segala kejahatan dan tindakan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, biarlah iman ini tetap kami pegang teguh hanya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.